Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka, masih bersama saya Fagiza Muklis. Nah, di video kita kali ini teman-teman semua, kita akan mencoba ya membuat toko online ya dengan menggunakan WordPress ya. Jadi buat kalian ya yang lagi mungkin ingin bikin toko online ya dengan cepat dan murah ya, ini adalah video yang tepat untuk kalian tonton ya. Dan juga buat teman-teman semua yang ingin ya membuat misalnya ada project ya, gimana sih biar kita bisa bikin misalkan toko online secara cepat ya. Misalkan apakah harus pakai framework yang keren-keren? Enggak ya, kita sekarang pakai WordPress, dimana nanti kita akan coba bikin ya dengan menggunakan template yang udah ada. Dan ini bakal bagus banget ya. Sebelumnya teman-teman semua ya, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada hostinger yang sudah mendukung video ini sehingga kita bisa ya berlangganan WordPress dengan sangat murah ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, ada beberapa info dari kelas terbuka dan hostinger di mana kalian bisa menggunakan kelas terbuka HST ya sebagai kode kupon yang bisa kalian pakai untuk check out dan mendapatkan diskon dari semua paket-paket yang ada di hostinger ya. Nah, tapi teman-teman semua ya, di video kita kali ini kita nanti akan melihat ya promo-promo ya yang ada, dan di sini harganya menjadi sangat lebih murah lagi ya. Dan di sini kita bisa mulai ya, dengan 250 ribuan aja kita bisa mendapatkan layanan hosting dan free domain ya, khususnya untuk WordPress dan web builder. Nah, di sini kita akan coba lihat ya. Saya akan dari awal ini kita akan buat ya toko online, dan di sini kita akan ambil paket WordPress dari hostinger ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, kita ambil ya link di deskripsi box di bawah, di mana di situ adalah tempat atau link yang kalian bisa gunakan untuk bisa mengklaim promo ini ya. Di sini kita udah masuk nih ya di halaman hostingernya, dan di sini sudah ada juga paket-paket yang bisa kita langgan ya. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan WordPress teman semua ya. Jadi kita akan pilih WordPress, dan saya akan pilih bisnis di sini, di mana nanti kita bisa berlangganan ya. Di sini ada beberapa paket yang bisa kita gunakan, ada yang 48 bulan, ada yang 12 bulan. Nanti sesuaikan dengan klaim yang akan kalian ambil ya, mau yang berapa bulan. Nah, di sini saya akan ambil ya yang 12 bulan aja ya. Di sini adalah, lalu jangan lupa juga kita isikan ya email dan kata sandinya. Nanti di sini kita akan mendapatkan email konfirmasi ya nanti kalau misalkan sudah selesai untuk langganannya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada sekitar 1,5 ya untuk langganan normalnya untuk 12 bulan. Di sini kita mendapatkan diskon 700 ribuan aja ya. Untuk mendapatkan klaim yang lebih murah lagi tadi ya di 250 ribuan, kita pilih negaranya teman semua, itu adalah menjadi Jepang ya. Di sini kita pilih aja negara menjadi Jepang. Oke. Nah, lalu di sini juga jangan lupa kita bayar pakai kris ya. Pakai kris. Nah, lalu jangan lupa masukkan juga kode kupon, itu adalah kelas terbuka HST ya, di mana nanti jumlah ya dari total yang kita klaim itu cocok dengan yang ada di daftar klaimnya hostinger ya. Nah, ini udah kita tambahkan, dan langsung aja kita check out ya untuk paket yang kita pilih. Oke. Nah, di sini teman-teman semua, kalau udah sampai di halaman ini jangan dibayar dulu karena kita ingin membayar yang lebih murah ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita buka itu link untuk form ya, form klaimnya. Kalian silahkan buka, itu ada di link box deskripsi di bawah. Nah, di sini langsung aja kita isikan semua ya, itu adalah nama lengkap sesuai dengan KTP. Lalu ya, isikan nomor handphone ya yang sesuai dengan WhatsApp, karena nanti kita akan dikontak juga, dan juga email aktif ya, dimana nanti ini emailnya sama dengan email yang tadi kita daftarkan. Oke. Nah, lalu dapat dari mana? Dapat dari kelas terbuka tentunya, dari YouTube, dan di sini ada list yang kita ingin klaim ya. Dan tadi yang saya klaim itu adalah yang 250 ribu, itu adalah untuk 1 tahun WordPress dan plus free domain ya. Nah, lalu saya pilih itu dan turun. Nah, di sini teman semua ya, kita lihat untuk yang proses klaimnya. Nah, kita buka aja, ini adalah Google Doc-nya ya untuk proses klaimnya. Di sini sebenarnya info lengkapnya ada semua. Kalian bisa baca di sini ya. Kalau misalkan agak ragu, silakan kalian buka aja untuk ikutin step by step-nya. Dan di sini itu yang kita bayar yang tadi ya 250 tadi, kita bayarkan ke rekening ini ya. Ke rekening ini yang ada di Google Docs yang tadi kita klik, oke. Nah, kalau udah kita bayarkan sesuai dengan nominal tadi ya, 250 ribu atau misalkan paket lain yang kalian pesan. Nah, kalau sudah ya teman semua, dari sini kita bisa klik aja centang untuk sudah klaimnya. Kita masukkan invoice number-nya ya. Jadi invoice number ada di mana? Itu adalah ada di pojok kanan atas ya. Di sini
Jadi sebelum Kris di situ sampai underscore itu kita copy aja, lalu kita taruh di invoice number-nya, dan lalu si halaman ini kita screenshot ya. Kita screenshot sebagai bukti ini adalah pembayaran yang mau kita klaim diskonnya. Oke, jadi ini kita screenshot aja, lalu kita upload ya ke form tadi. Lalu juga jangan lupa kita upload juga bukti transfernya ya, yang di rekening yang sebelumnya tadi, yang 250 ya. Jadi bukan yang Kris teman semua ya. Jadi jangan sampai salah, oke? Nah, udah, kalau sudah kita isikan ya lampiran detailnya, itu adalah nama lengkap dan bank yang kita pakai ya untuk mentransfer. Lalu juga jangan lupa di situ ada saya menyetujui karena nanti 3 sampai 5 hari ini akan bisa kita klaim ya. Nanti akan mendapatkan email untuk info lengkapnya. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita submit dan kita tunggu 3 sampai 5 hari kerja untuk hasil klaimnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita tunggu dan kita cek email ya. Jadi nanti setelah 3 hari atau 5 hari kita cek emailnya, kita lihat apakah ada email dari Hostinger ya. Kalau misalkan belum ada juga, silahkan kalian cek di spam ya, di folder spam. Siapa tahu masuk ke spam ya. Nah, di sana kalau ada langsung ada tulisannya pembayaran telah diterima ya dan terima kasih ya, dengan invoice nomornya sesuai dengan yang tadi kita klaim ya. Udah nih, berarti kita sudah bisa menggunakan paketnya ya. Nah, di sini yang kita bisa lakukan adalah pertama, kalau misalkan kalian baru mendaftarkan emailnya, kalian bisa mereset si passwordnya ya. Nah, jadi gunakan login sesuai dengan password yang tadi atau kalian reset passwordnya ya, atau di forget ya. Nah, karena saya sudah memforget dan saya sudah bisa login, kita bisa langsung login aja ke Hostinger teman-teman semua. Nah, jadi silahkan buka Hostingernya dan kita login. Nanti di sini kita akan langsung masuk ke dashboard ya. Dimana dashboard ini adalah tempat semua paket yang kita langgan ya. Apakah itu nanti mau VPS, apakah web builder ya. Itu kalian bisa cek di sana ya. Nah, di sini udah ada nih ya. Di sini ada tulisannya bahwa ini adalah pending setup teman-teman semua. Business web hosting ya. Dan di sini lihat, kalau misalkan kita ambil yang WordPress dan web builder, kita akan dapat si free domain-nya ya. Nah, ini keren banget nih ya, asik banget. Ini bakal kita klaim ya. Jadi saya akan klaim dan di sini saya akan bikin ya toko online, itu adalah untuk merchandise yang kelas terbuka ya. Jadi nanti mungkin akan launching, tapi ini adalah sebagai contoh aja ya. Kita akan bikin itu adalah keepcodingindonesia.com ya untuk toko online-nya. Nah, ini nggak tahu ya, mungkin kedepannya mungkin kita bisa jualan merchandise nanti ya. Jadi ini adalah iseng-iseng aja. Jadi kita langsung bikin aja .com ya. Dan ini kalian bisa cek ya. Sekarang silahkan kalian buka keepcodingindonesia.com, itu adalah hasil akhirnya ya dari si toko online-nya. Oke. Nah, ini kita buka aja dan di sini kita bisa pilih ya company atau organization, lalu kita pilih negaranya. Negaranya adalah Indonesia, jelas ya. Kita pilih Indonesia, lalu kita masukkan kontak detail kita ya. Kalian masukkan semua kontaknya supaya nanti kita bisa meregistrasi si domainnya ya. Karena domain ini nanti akan terregister sesuai dengan email yang kita daftarkan ya dan nama kita. Oke. Jadi jangan sampai detailnya kelewatan dan jangan menggunakan nama palsu ya. Kenapa? Karena ini kayak beli rumah teman-teman semua ya. Jadi kalau online website itu kayak kita beli rumah ya. Jadi kita daftarkan sesuai dengan nama kita, nanti kita bisa dicek ya web ini tuh siapa yang punya gitu. Jadi sekarang kita jadi punya web sendiri teman-teman, atau lapak sendiri ya. Asik banget ya. Asik banget, berarti sekarang kita udah punya lapak ya. Nanti ini biasanya kalau kita jual lagi ya, kalau domainnya lucu-lucu, itu kita bisa dapat uang yang banyak teman-teman semua ya. Oke, jadi jangan lupa silahkan ya daftarkan sesuai dengan nama lengkap kalian ya. Ini kalau udah kita finish aja registrationnya. Nah, sekarang ya di sini kalau misalkan tidak ada kendala ya dari domainnya, itu kita bisa langsung dapat domainnya ya. Nah, tapi nanti teman-teman semua kalau misalkan kita ya biasanya kalau domainnya udah terdaftar, kita diminta untuk ganti ya. Atau kalian punya domain sendiri, kalian bisa transfer juga ya pakai domain yang kalian udah punya. Misalkan ya. Oke. Ini kalau sudah kita finishkan saja registrasinya. Udah. Nah, sekarang ya kalau misalkan kita masuk ke sini bahwa dilihat sudah aktif ya untuk domainnya ya. Jadi dengan gitu aja udah aktif domainnya. Nah, sekarang kita mau cek nih ya, bener nggak sih domainnya udah aktif ya? Langsung aja kita buka ya tab baru di browser kita. Langsung kita ketikkan domain yang kita daftarkan tadi ya. Saya bikin keepcodingindonesia.com, saya buka.
sudah terdaftar ya, dan memang di Hostinger ya. Jadi registrarnya adalah Hostinger teman semua ya, registrarnya. Jadi registrar itu apa? Registrar itu adalah yang mendaftarkan domain kita ya. Oke, udah nih, berarti udah jalan ya, asik banget. Nah di sini ya, di sini kita bisa misalkan mau bayar auto renewal itu bebas. Nah di sini kita lihat ya, ada checklistnya. Lihat di sini ada register your domain udah selesai nih. Sekarang kita mau create websitenya ya. Kita buka aja, kita get hosting ya, yang udah kita pesan tadi itu adalah untuk yang web builder ya, pakai WordPress. Udah. Nah, di sini langsung aja kita bikin ya website untuk siapa? Untuk saya sendiri ya, untuk bisnis saya. Udah, lalu kita akan bikin dari nol. Itu adalah I'll create a website, teman semua. Udah, next lagi. Nah, di sini ya, kita ada dua pilihan. Itu adalah menggunakan Hostinger website builder atau menggunakan WordPress ya. Nah, karena kita langganan yang WordPress tadi, itu kita bisa gunakan yang WordPress ini, teman semua. Jadi saya akan gunakan yang WordPress karena kita ingin cepat ya, BUBC, butuh uang, butuh cepat, kita pakai yang WordPress saja. Udah, kita langsung pilih aja WordPress-nya, lalu kita next, teman semua. Nah, saat kita next, di sini langsung aja kita isikan ya detailnya WordPress admin language apa, kita bahasa Inggris saja. Lalu di sini masukkan administrator emailnya, dan jangan lupa kita masukkan administrator passwordnya. Jangan sampai lupa. Ini untuk yang mana? Ini bukan untuk login Hostingernya, teman-teman, tapi untuk login ke WordPress-nya ya. Jadi jangan sampai salah ya. Udah nih, kalau udah beres, langsung aja kita pilih online store, teman-teman semua ya. Ya nanti dia akan pilihin template-nya ya untuk kita. Udah, lalu kita next. Nah, lalu kita pilih template-nya yang mana untuk online store-nya ya. Ini banyak banget pilihannya. Kalian mau pilih tipenya apa untuk WordPress, kalian bisa pilih aja, nanti akan menyesuaikan ya dengan pilihan kita tadi. Nah, saya akan pilih untuk yang ini ya, yang kanan. Ini kalau kita preview, ini bagus banget ya untuk template-nya. Dari Astra ya. Dari Astra pakai apa nih? Pakai gearbox kali. Atau pakai ini ya, pakai stang seher. Gitu. Next ya. Kita next. Nah, di sini bagus banget ya template-nya. Ini akan saya pilih, teman-teman semua. Oke, ini juga ya kalau kita lihat dia sudah responsif ya, udah bisa ganti pakai tablet, udah bisa diganti pakai HP ya. Ini udah keren banget. Oke, nah lalu di sini ada plugin yang bisa kita install ya. Nah, di sini udah ada plugin yang dipilihkan. Nah, nanti beberapa kalian bisa install juga ya plugin-plugin tambahan. Jadi di sini juga ada Google Sitekit, tapi dia akan konflik dengan si Monster Insight. Jadi kita tidak akan pilih ya. Nah, ini kita langsung aja kita next, lalu kita pilih domainnya yang tadi kita daftarkan ya. Ini kalau gagal kalian ulangi aja, nanti bisa kepilih ya. Jadi ini bisa langsung kita pakai untuk domain yang kita punya ya. Lalu kita pilih di sini online store-nya audiensnya siapa? Jelas Indonesia untuk saya ya. Mungkin kalian mau jualan luar negeri, silahkan. Lalu kita next, dan di sini WordPress-nya akan diinstal ya. Jadi tadi ada plugin, ada template ya, ada passwordnya ya, tadi ada akunnya, dia akan installin untuk kita ya. Jadi Hostinger ini bagus ya, jadi kita nggak perlu nginstal manual si WordPress-nya, karena nginstal manual WordPress, nginstal pluginnya itu ribet banget ya. Jadi percaya itu ribet banget. Nah sekarang udah dibuatin sama Hostinger, jadi kita tinggal pakai aja setelah ini semuanya selesai. Keren banget. Oke, ini udah selesai installnya. Nah sekarang kita akan masuk ke WordPress page atau dashboardnya yang dibuat oleh Hostinger ya. Jadi ini belum masuk ke WordPress adminnya ya. Jadi belum masuk ke WordPress adminnya, di mana nanti kita di sini lihat ya ada semuanya, security, email ya. Jadi ini lebih lengkap. Database juga kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau masuk ke WordPress langsung, yaitu kita bisa langsung masuk ke admin panel, teman semua ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke admin panel. Nah, di sini ya, saat kita masuk, kita akan langsung masuk ke bagian welcome-nya ya. Jadi di sini kita mau bikin setup online store atau mau generate content with AI ya. Nah, saya akan pilih yang setup an online store ya. Jadi saya akan pilih yang setup an online store. Oke, nah udah. Nah, di sini ya, saya akan nambahin produk dulu ya. Jadi produknya akan saya tambah. Itu produk yang udah saya buat. Ya, ini adalah kaos Keep Coding Stay Awesome ya. Jadi ini kita lihat ya apakah akan launching teman semua. Tunggu tanggal mainnya ya. Nah, kita akan bikin ya di sini new produknya. Ini langsung ya. Kalau misalkan kita pilih yang online store tadi template-nya, kita bisa langsung tambahin produk kita ya.
Saya akan bikin ini adalah t-shirt ya, KCSA, Keep Coding Stay Awesome teman-teman semua. Kita masukin di sini ya untuk deskripsi dari produknya ya, Keep Coding Stay Awesome t-shirt ya, terus tambahin terserah misalkan comfortable ya, terus bahannya enak, antibakterial, itu terserah kita ya. Terserah kalian ya. Kalian bikin di sana, dan di sini sudah ada AI-nya ya untuk generate caption atau deskripsinya. Ini keren banget ya. Ini akan saya pilih. Nanti tone of voice-nya itu adalah yang friendly ya, lalu kita generate dan dia akan membuatkan tadi ya sesuai dengan keyword tadi yang kita buat di sana, akan muncul langsung deskripsinya ya. Gampang banget ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing bikin deskripsi, kita bisa pakai konten AI ini ya. Keren ya. Oke, kita masukin harganya. Harganya saya masukin regular price adalah 150.000 ya, dengan sale price-nya adalah 120.000. Jadi kita bisa aktifin ya, sale-nya kapan ya, regulernya kapan. Jadi kita bisa cek di sini teman semua ya. Mau di scheduling misalkan di akhir bulan kita bikin jadi sale, di awal bulan kita bikin jadi reguler aja ya. Keren ya. Jadi ini udah lengkap banget teman semua. Itu adalah plugin dari si WooCommerce ya. Jadi asik banget nih. Jadi makin mudah kita bikin dengan menggunakan WordPress ini. Oke. Nah, udah nih, lalu saya tambahin aja si gambarnya ya, gambar untuk si kaosnya. Ini kayak apa gambarnya? Nah, ini adalah gambarnya sudah terupload ya. Nah, kita upload gambarnya, udah terupload. Di sini gambarnya adalah gambar kaos dengan tulisan Keep Coding Stay Awesome. Ini keren banget teman. Saya juga pengen bikin ya. Nanti saya akan cetakin. Kita lihat ya hasilnya kayak apa. Oke, udah langsung kita pilih alternatif teks ya. Ini kalau misalkan di HTML, itu kita bisa nambah alt text ya. Nah, itu di sini juga bisa ya, di WordPress kita tambahin alt text. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan ya gambar itu tidak bisa kita loading, itu ada alternatif teksnya. Atau untuk yang misalkan ya, untuk yang teman-teman yang buta itu bisa kita pakai alt text, nanti dia akan membaca gambar itu sebagai alt text ya. Oke. Jadi ini bakal keren banget ya. Udah, ini kita set aja produk image-nya sudah selesai ya. Itu sudah terupload dan kita pilih kategori ya. Nah, di sini ini adalah kategori penting teman semua saat kita bikin online store ya. Jadi kategori ini nanti akan mengelompokkan produk-produk yang ingin kita jual ya. Nah, di WordPress itu udah ada kategori ini ya. Jadi kita bisa dengan mudah, nggak perlu lagi bikin database baru untuk bikin kategorinya ya. Nah, di sini ini udah ada nih bawaannya ya. Ada men's jeans ya, ada shirts, ada shoes ya, ada aksesoris, ada woman shirt dan sebagainya. Ini bisa nih contoh ya, saya akan centang aja untuk yang men, terus men's shirt ya, terus woman sama woman shirt ya. Oke, ini kita centang aja. Nanti kita akan ganti ya untuk kategorinya ya. Mungkin saya akan bikin kategorinya adalah misalkan t-shirt sama aksesoris gitu ya. Udah nih, kalau udah, nah dengan mudah kita langsung aja update teman semua ya. Kita update, dan di sini jangan lupa ya, produknya itu masih ada produk bawaan dari contohnya ya. Dan ini kita akan delete dulu ya, produk-produk yang kita nggak mau ya. Di sini kalian bisa ambil di tab produk di sebelah kiri ya, itu udah ada produk di situ. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak pakai plugin WooCommerce, itu nggak akan ada tab produk ini teman semua. Jadi kita harus pakai plugin ini ya. Udah, ini kita pilih semua dan kita nggak centang yang tadi kita buat ya. Udah, ini kita delete aja teman semuanya. Di atas itu ada bulk actions ya. Kita langsung delete aja ya. Nah, di sini ini biasa ya, ada stoknya kalian isi berapa, lalu SKU-nya berapa ya. Itu kita bisa setting nanti ya. Udah, ini kita delete aja dan sisa tinggal 1 biji ya. Itu adalah kaos yang kita buat tadi atau yang saya upload tadi ya. Udah, ini kita refresh ya. Lalu kita masuk ke men, itu udah ada yang tadi ya, si kaosnya ya. Jadi ini sebenarnya udah, ini kalau sekarang berarti tugas kita adalah nambahin produk aja teman semua ya. Kalian punya produk berapa biji, kalian masukin ke sana, harganya berapa, udah beres ya. Itu adalah untuk bikin galeri produk ya. Jadi dengan mudah pakai WordPress semuanya selesai teman semua ya. Oke, ini saya tambahin dulu ya untuk produk-produknya dari si Keep Coding Stay Awesome ini ya. Jadi ada beberapa merchandise dari kelas terbuka dan juga ada coaster, nanti kita akan lihat ya. Oke ya, jadi produknya udah saya tambah tadi ya, tambah 1 produk lagi. Jadi sekarang saya masukin ke men juga kategorinya dan otomatis akan nambah di situ ya. Akan nambah di halaman produknya. Oke.
Keren banget teman semua ya, gampang banget ya. Jadi kita nggak perlu ngoding ya untuk bikin web ini. Dan kalau misalkan kita butuh project yang cepat kelar, kita bisa pakai ini dan nanti memanage juga mudah ya. Jadi kita nggak perlu bikin dashboard sendiri ya, kita bikin uploading sendiri ya, cron sendiri ya, itu repot banget ya. Pakai WordPress lebih gampang ya. Oke, keren banget ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Kita akan cek kalau misalkan kita klik produknya, keluar apa ya. Jadi dari template yang ada di WordPress ini, kalau kita klik ya, nanti dia akan masuk ke deskripsi yang tadi kita masukin ya. Itu adalah mulai dari deskripsi yang tadi kita generate pakai AI, lalu ada gambarnya kita bisa zoom ya. Tulisannya keren tuh, keep coding stay awesome ya. Lalu di sini juga ada harganya ya, ada harga diskonnya dan sebagainya. Jadi lengkap banget. Kalau kalian mau nambahin galeri juga bisa ya, kita tambahkan galerinya nanti di produk ya, kita tambahin foto-foto tambahan yang misalkan mendukung produk kita. Ya ini keren banget ya. Jadi udah gitu aja, tak kayak tadi itu udah jadi si toko online-nya ya. Walaupun produknya baru 2 nih ya. Jadi kita bisa nambahin juga tuh ya gambar-gambar, lalu kita klik di sini ada detailnya dari si produk kita. Wah, keren banget ya. Asik banget teman semua. Jadi gak usah repot ya, gak usah repot. Ini bikin website sehari kelar sih. Jadi kalau misalkan orangnya, bikin website dong, besok jadi kelar ya. Jadi asalkan semua gambar-gambarnya kita udah punya ya. Oke, mantap teman semua ya. Jadi ini juga Hostinger ini keren ya. Jadi dia bisa memanage si WordPress-nya ya di dalam Hostinger. Jadi kita juga lebih mudah ya. Misalkan nambahin plugin dan apapun tadi ya, itu mudah banget ya. Oke, nah sekarang ini kita akan coba ya ngedit untuk bagian depan homepage-nya ya. Jadi tadi kita produk udah bikin, homepage-nya mau kita ganti nih. Nah bisa ya, jadi kalau di WordPress kita nggak perlu masuk ke dashboard-nya sebenarnya ya. Saat kita sudah login sebagai admin ya, kita bisa masuk teman semua itu adalah ke tombol yang ada di atas ya. Kita bisa langsung aja customize atau edit this page ya. Nah sekarang kita akan edit si page home-nya ya. Di sini juga ada semua tuh ya, ada macam-macam. Nah, ini pertama depan dulu, atas dulu ya. Ini kita ganti ya. Jadi kita ganti untuk message-nya untuk di bagian hero kontennya atau di bagian atas ya, Jumbotron ya kalau kita kenal di Bootstrap. Nah, kita tambahin misalkan grand launching ini adalah kelas terbuka official merchandise ya. Ini jadi kayak saya yang jualan ya. Nggak apa-apa, namanya juga bikin toko online ya. Oke, nah udah masuk. Udah selesai. Nah, lalu di sini juga ya kalau kita masuk ke kanan, teman semua di situ ada blog, ada style ya. Nah, di sini ada konten, di sini juga kita bisa ganti ya. Seperti HTML yang kita tahu bisa kita ganti mau headingnya berapa ya, mau H1, H2, H3 ya. Subtitle-nya mau dirubah, mau ubah font bisa ya, gambar, warna itu bisa kita ubah di sini. Oke, jadi kita nggak perlu hard coding masuk ke HTML atau ke CSS-nya ya. Kita bisa lakukan di sini. Oke, udah. Nah, lalu saya akan ganti gambarnya ya. Jadi dengan mudah saya akan ambil gambarnya yang tadi kita udah upload ya untuk gambar si kaos Keep Coding Stay Awesome tadi. Ini saya pakai aja untuk taruh di depan ya. Oke, keren banget. Ini akan saya geser dikit ya. Dengan mudah kita geser aja ini untuk viewportnya, kita geser. Udah kita geser, udah ya. Selesai untuk page depannya ya. Ini asik banget teman semua ya, keren banget. Udah ya, ini terserah nih mau shadownya, mau radial, mau linear ya, itu kita bisa pilih. Udah nih, nah udah ya. Sekarang sisanya yang bawahnya akan saya delete dulu karena saya ingin taruh si produk-produk yang mau saya highlight di depan ya. Nah, kita akan lihat produk apa aja yang kita highlight, yaitu yang saya masukin di foto-foto untuk produk yang saya udah buat ya. Oke, ya. Sekarang kita bisa langsung masuk juga teman semua, itu adalah ke ini ya, design builder yang tadi ya. Design buildernya kita bisa tambahin kontainer ya di bawah. Ini jadi kontainernya mirip-mirip dengan kontainer dari Bootstrap. Kita pilih yang 3 kolom teman semua ya. Jadi kita pilih 3 kolom, nanti kolomnya akan saya isikan dengan yang namanya adalah price list ya. Jadi price listnya akan dapat 4, saya akan pilih 1 tiap kolom ya. Jadi dan nanti produknya saya masukin produk yang udah saya masukkan tadi di katalognya ya. Jadi kita bisa highlight di sini teman semua ya. Terserah kalian mau bikin gambar, mau bikin banner ya, mau bikin misalkan promo ya atau info pop-up store atau pameran, itu kita bisa taruh di sini ya.
Oke, ini udah, ini saya akan isikan ya dengan semua produk yang saya masukkan tadi ya. Di sini ada tambahan juga satu produk, itu adalah untuk kaos meme ya. Kaos meme itu juga sudah saya buat ya, itu keren sih. Lucu ya, lucu. Nanti kita coba lihat ya. Kita akan lihat, mungkin saya posting nanti di Instagram ya untuk si kaosnya. Oke, udah nih ya, udah masuk semuanya ya untuk bagian hero kontennya, dimana di sini adalah untuk yang meng-highlight produk yang mau saya taruh di depan ya. Oke, udah masuk semua ya untuk si kaos-kaosnya, dan di sini juga yang bawah-bawah ini kalian bisa hapus di bagian tadi ya, di bagian si depan tadi. Oke. Nah, jadi sekarang saya ingin merapihkan untuk di bagian tadi ya, kategorinya. Nah, di mana tadi kan saya sebut bahwa kategorinya kita bisa ubah ya. Nah, kategorinya bisa kita ubah, jadi masuk ke tab produk teman semua, lalu kita pilih di sana ada kategoris ya. Nah, kategorisnya kita bisa tambahin dan kita bisa kurangin sendiri ya. Jadi di sini saya akan hapus saja ya, kecuali aksesoris sama uncategorize ya, karena kita perlu. Nah, lalu saya akan tambahkan kategori baru, itu adalah t-shirt ya. Oke, di sini sekarang kita tambahin kategorinya ya, itu adalah untuk t-shirt teman semua ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahin ya untuk deskripsinya ya, deskripsi kita tambahin, dan juga kita tambahkan gambar ya, misalkan kalau kita pengen tambahin gambar untuk si kategori baru ini ya. Oke, udah ya, jadi ini udah keren banget. Ini saya masukin aja si gambarnya, saya masukin ya. Kalau udah, langsung aja kita pilih ya produk-produk tadi untuk kita ganti kategorinya ya, dengan si kategorinya t-shirt ini ya. Jadi kalau di produk sekarang masih uncategorized karena tadi kita delete ya. Sekarang kita ganti aja di sini menjadi t-shirt teman semua ya, supaya ya dia jadi bisa masuk ke menu t-shirt gitu ya. Oke, langsung aja dengan mudah kita ganti kategorinya ya di sebelah kanan. Udah, dan juga jangan lupa di menu kita masuk ya ke appearance, lalu kita masuk ke menu di sana. Nah, di menu ini kita tambahin ya. Di sana ada content link. Ini karena saya nggak tahu nih, nggak nemu caranya untuk nambah kategori di situ ya. Jadi saya pakai content link aja. Lalu kita buka ya si halaman t-shirt tadi dari kategori. Kita copy si ya halamannya, si alamatnya kita copy dan kita masukin ke menu ya. Masukin ke sana dan kita kasih t-shirt di sana ya. Kita kasih nama t-shirt untuk si nama kategorinya. Untuk di menunya ya, kita tambahin link teksnya itu adalah t-shirt teman semua. Oke, kalau udah, nanti ya saat kita masuk ke web page di depan itu akan muncul ya tambahan kategori t-shirt di menu utama di atas ya. Jadi ada everything ya, lalu ada t-shirt, lalu ada aksesoris ya. Jadi kita sekarang punya tambahan kategori ini. Nanti kalau kalian mau nambah kategori, silahkan tambah aja di sana ya. Nanti kita bisa pilih ya default sama subproduk ya. Kalian bisa pilih misalkan maunya nanti ada laki-laki, nanti laki-laki ada celana, ada apa, itu bisa ya kalian pilih di settingan di depan tadi. Oke. Nah, ini udah nih ya. Jadi sekarang udah jadi teman-teman semua untuk webnya. Jadi sekarang ini udah saya dandanin ya, udah saya ganti juga untuk si logonya itu jadi keep coding. Lalu di sini juga tambahan produknya udah saya tambahkan juga, ada aksesoris ya, ada t-shirt tambahan juga. Di sini kalau kita buka everything maka semuanya akan muncul teman semua. Lalu ya selanjutnya kita bisa lah di sini ada desainnya, ada tambahan galerinya ya. Nah, di sini juga kita bisa ada related produknya. Oke, ya jadi ini adalah lengkapnya. Jadi ini gampang banget ya. Jadi bikin website dengan menggunakan WordPress itu gampang banget. Dan di sini juga kita bisa gunakan ini ya kalau misalkan kita punya project yang butuh waktu cepat teman semuanya untuk bikin online store misalkan ya. Dengan menggunakan WordPress ini jadi lebih mudah ya. Misalkan budget tipis juga ya, kita bisa gunakan WordPress ya supaya kita nggak ngabisin waktu teman semuanya untuk bikin dari nol gitu. Di sini udah jadi dan kita bisa pakai template dan secara maintenance ini akan lebih mudah ya karena kita menggunakan si WP admin tadi. Nah, selanjutnya ini juga kita bisa cek ya. Ini saya cek, kita coba lihat responsifnya dengan pakai private ya. Ini pakai incognito. Sekarang lihat, kita cek sudah bagus ya untuk bagian mobile dan juga untuk tablet juga udah bagus. Jadi ini udah
Keren banget nih ya, jadi udah rapih ya, ini bisa kita pakai untuk jualan ya, jualan bikin website atau kalian pingin bikin online store sendiri, ini udah bisa kalian lakukan. Oke teman semua, jadi itu adalah cara membuat website dengan menggunakan WordPress ya, dalam hal ini adalah untuk toko online, dan di sini jadi gampang banget ya cara kita bikin online store dengan sangat mudah ya dengan menggunakan WordPress. Nah, ini cocok buat kalian yang mau bikin ya atau mau buka toko online, atau misalkan kalian yang punya kerjaan untuk bikinin toko online buat orang lain ya. Dan ini jadi lebih mudah, kenapa? Karena kita memanage dengan lebih gampang dan juga tidak menggunakan codingan sama sekali, kita fokus ke desainnya gitu ya. Oke, jadi itu adalah untuk tutorial kita kali ini ya, dan juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Hostinger yang sudah mendukung di video ini. Jadi jangan lupa teman semua, untuk kalau misalkan kalian ingin ya bikin toko online dengan lebih murah, sekarang kalian bisa langganan di Hostinger dengan promo-promo yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jangan lupa juga cek linknya di box deskripsi di bawah untuk semua informasi lengkap tentang promo Hostinger ini ya. Oke teman semua, jadi sampai di sini dulu tutorialnya. Kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak gini, kalian bisa request aja di kolom komen di bawah. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. Oke teman semua, jadi sampai di sini dulu ya tutorialnya. See you on the next video. Keep coding, stay safe teman semua. Keep safe ya. Bye.